Subscribe dulu ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Ursula dalam channel YouTube saya Dr. Ursula. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang Internet Gaming Disorder atau kalau disingkat tuh IGD. IGD ini sangat berbahaya bagi kesehatan, tapi kenapa saya mau ulas? Karena ternyata prevalensi atau angka kejadiannya itu semakin meningkat di era pandemi COVID-19 ini. Sebelum pandemi COVID-19, sebetulnya di tahun 2019 itu kita sempat dihebohkan dengan adanya berita bahwa di RSJ di Jawa Barat itu kelimpungan karena banyak anak usia sekolah yang masuk rumah sakit jiwa akibat kecanduan gadget. Usia anak sekolah ini mulai dari SD ya, SMP sampai SMA. Kan itu memprihatinkan sekali ya. Di era IT yang sangat maju ini terdapat sejumlah pergeseran cita-cita anak-anak. Yang dulunya mungkin anak tuh kalau ditanya cita-citanya jadi apa? Jadi guru, jadi pilot, jadi dokter. Sekarang itu enggak. Pergeseran cita-cita kalau ditanya mau jadi apa? Jadi gamer, influencer, pro player. Dari riset yang saya baca, itu 1 dari 5 anak ditanya mau jadi YouTuber. Daripada belajar matematika, anak-anak itu lebih tertarik pada belajar aplikasi edit-edit YouTube video seperti itu. Dari nomor 1 sampai 5 itu pokoknya cita-citanya berkaitan dengan IT, seperti tadi YouTuber, influencer, gamer. Tapi cita-cita yang konvensional seperti dokter, pilot, guru, polisi, tentara, itu sekarang udah ya urutan ke-6, 7, 8, 9, 10 lah. Penelitian juga ya bahwa anak-anak itu sekarang banyak yang obesitas karena mereka udah jarang bermain layang-layang kayak kita dulu, kayak saya dulu sih ya, main sepedaan. Mereka tuh lebih tertarik pada e-sport, jadi olahraga online ya, atau game daripada olahraga yang real. Sekarang itu kalau kita lihat Instagram atau TikTok itu isinya intinya yang penting pengen viral. Misalnya anak kecil dicekokin miras, minuman keras, udahlah nggak apa-apa biar viral. Atau misalnya ngeprank waria pakai sampah tapi kita ngomong ini sembako biar viral. Ya maksudnya kalau kita punya moral yang kuat, ngelihat seperti itu tuh seperti miris karena terjadi degradasi moral dari bangsa Indonesia, yang dimana generasi penerus bangsa itu kan katanya anak muda kan. Kita mau bahas apa itu Internet Gaming Disorder. Internet Gaming Disorder itu adalah suatu kondisi ketika seseorang menjadi sangat kecanduan, addicted terhadap video game secara berlebihan hingga mengakibatkan gangguan aktivitas sehari-hari, kemudian gangguan dalam hubungan sosial, gangguan dalam hubungan kerja, dan ini terjadi dalam 12 bulan terakhir. Akan tetapi perlu kita perhatikan bahwa tidak semua orang yang gemar bermain game itu dapat dikatakan sebagai pengidap Internet Gaming Disorder. Beberapa pakar mengatakan bahwa kalau kita dengan mudah melabeli, wah si orang ini nih kecanduan game, justru malah akan berakibat buruk terhadap orang itu. Malah berbahaya kalau kita sembarangan melabeli, wah anak saya atau kakak saya udah mulai kecanduan game atau internet. Dari 10 anak di Indonesia, 1 anak itu sudah mulai kecanduan Internet Game Disorder. Dan selama pandemi, 20 juta orang itu memang secara bersamaan bermain game online. Penyakit Internet Game Disorder ini lebih sering terjadi pada anak laki-laki dan laki-laki dewasa daripada anak perempuan dan wanita dewasa. Tapi kita perlu mencermati bahwa semua orang itu bisa saja berisiko terkena Internet Game Disorder. Siapa saja sih yang berisiko terkena Internet Game Disorder? Yang pertama adalah siapapun yang menggunakan internet lebih dari 2 jam di luar komitmen kerja atau di luar komitmen belajarnya. Kemudian anak dan remaja yang menggunakan internet tanpa pengawasan. Kemudian wanita dan pria pada usia 50 tahunan ke atas yang mengalami kesepian. Kemudian usia yang paling rentan itu memang 12 sampai 24 tahun, terlepas dari jenis kelaminnya. Dan yang berisiko juga ini adalah orang-orang yang sedang mengalami isolasi dari COVID-19 dan orang-orang yang work from home di mana kebanyakan aktivitasnya adalah daring. Dengan Internet Game Disorder ini, beberapa masalah itu dapat ditimbulkan, seperti yang pertama masalah hubungan. Misalnya orang itu menjadi merasa kesepian, depresi, introvert, kemudian mengganggu kualitas hidup dari orang. Yang kedua,
Setelah itu akan terjadilah suatu permasalahan interaksi sosial kepada keluarga, teman kerja, teman main. Salah selanjutnya itu ya kecanduan ya. Kalau kecanduan itu betul-betul nggak bisa lepas sama sekali. Kemudian mengganggu jam tidur, jadi insomnia, atau jam tidurnya jadi kebalik. Kalau malam melek, kalau siang malah tidur. Kalau siang tidur otomatis kan aktivitas sehari-harinya terganggu dong. Gangguan-gangguan jiwa seperti gangguan kecemasan, stres, depresi. Nah, kemudian obesitas karena tadi dia lebih milih mager depan laptop, depan layar, depan komputer untuk main game atau main internet, tapi nggak olahraga. Kalau disuruh olahraga katanya nggak ada waktu, padahal dia lebih memilih untuk bermain internet. Bisa menciptakan keinginan untuk bunuh diri atau mungkin malah minum minuman keras, gangguan obsesif kompulsif. Nah, itu beberapa masalah yang ditimbulkan dari internet gaming disorder. Tapi sebetulnya nggak hanya itu, kesehatan dari segi medis sendiri itu justru juga ada masalah-masalah yang lain. Yang pertama, masalah kesehatan mata, seperti mata lelah, low vision, dan ini nggak ada obatnya. Kalau emang udah low vision atau minusnya banyak banget, anak kecil misalnya umur 4 tahun, minusnya udah tebel banget, kacamata udah kayak tutup botol, itu udah nggak ada obatnya lagi. Misalnya, tahun ini anaknya -1, lalu internet gaming disorder ini tidak ditangani, maka tahun depan anaknya itu akan -2. Di tahun ketiga -3, itu akan menyebabkan low vision. -3 itu udah nggak bisa lihat orang dengan jarak semeter aja, mungkin udah begini-begini. Karir juga terhambat. Juga kalau misalnya wanita ketika nanti melahirkan ngeden, takutnya retinanya pecah. Jadi pasti dia akan disarankan untuk sesar. Masalah kedua adalah masalah saraf. Saraf di sini adalah saraf-saraf tangan ya. Dimana kalau orang main komputer, main laptop, main gadget, itu kan tangannya, jarinya yang bermain kan. Nah, ketika jarinya bermain, kemudian dia bisa aja mengalami carpal tunnel syndrome, dimana tangannya itu kesemutan terus. Kemudian trigger finger, dimana jarinya itu kayak mencengkram gini terus. Jadi sarafnya memang sudah mulai bermasalah, saraf dari jari dan tangannya. Dan De Quervain syndrome, lalu migrain, kemudian pundaknya mulai terasa pegal dan kaku, nyeri punggung, makannya juga jadi tidak teratur karena nanti dulu deh, atau mungkin addicted sama game atau internetnya itu sehingga rasa laparnya hilang. Kemudian ada gangguan kognitif, gangguan pengambilan keputusan, gangguan ingatan atau memori juga. Masalah lain itu seperti radang pada kulit karena paparan dari nikel dan kromium akibat gadget itu. Kemudian obesitas karena tadi ya jarang olahraga, dan gangguan motorik halus, dan speech delay atau gangguan bicara karena dia biasa kontaknya sama gadget bukan sama manusia normal, dan mengabaikan kenyataan yang sesungguhnya sehingga nanti tidak bisa membedakan antara kenyataan dan dunia maya. Kemudian ada gangguan fungsi kognitif yang dia itu tidak bisa melawan rasa ingin bermain game yang kuat. Defisit kognitif yang dinilai dengan scoring MMMSEC, triple MSEC, di mana nilainya itu lebih rendah. Dan MMMSEC ini adalah penilaian nilai kognitif sederhana untuk anak yang dalam 10 menit itu bisa dinilai skornya. Nah, selain itu gangguan proses kognitif di mana seseorang yang addicted ini tidak mampu menerima feedback negatif atau tidak bisa menerima saran kritik dari sekitarnya. Gangguan pemilihan keputusan, kemudian ragu dan tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Nah, ini kan suatu hal yang sangat kompleks, masalah yang ditimbulkan dari internet gaming disorder. Saya ingin bertanya kan, kapan kita harus periksa ke dokter? Kondisi ini tentu tidak bisa disepelekan. Ada baiknya memang memeriksakan diri ke dokter jiwa gitu ya, atau psikolog kalau misalnya Bapak Ibu merasa anaknya itu sudah mulai ke arah ini. Penanganan medis dalam bentuk terapi psikologi itu juga perlu dilakukan sedini mungkin. Tujuannya itu adalah mengembalikan produktivitas pengidap atau si orang yang kecanduan ini, sekaligus mencegah perilaku yang mungkin semakin berkembang. Misalnya pada tahap akhir bisa aja dia ada depresi dan keinginan bunuh diri. Dapat menimbulkan masalah mental yang lebih serius lagi dan bisa membahayakan diri dari orang yang kecanduan. Jadi dari psikolog itu juga pasti akan diterapi, mulai dari terapi kognitif, terapi tingkah laku, dan kalau misalnya terapi kognitif atau tingkah laku ini gagal, bisa jadi ditambah dengan obat-obat yang diresepkan oleh dokter jiwa atau psikiatri. Ini memang perlu pemantauan dan dukungan dari keluarga juga. Gimana sih dok, kita tahu bahwa seseorang itu betul-betul memang kecanduan internet gaming disorder? Tadi kan dokter bilang nggak bisa kita sembarangan melabeli orang itu kecanduan game gitu kan, atau kecanduan internet. Nah, ternyata oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, World Health Organization, ini memang dimasukkan ke dalam International Classification Disease ICD edisi terbaru, yakni revisi ke-11 ICD-11 yang diterbitkan di tahun 2018.
Jadi ini bukan masalah cuman asumsi gitu, enggak ya. Memang ini sudah masuk ke dalam diagnosis internasional. Menurut ICD itu namanya IGD atau Internet Gaming Disorder. Kalau menurut APA itu namanya Internet Addict Disorder, IAD. Menurut American Psychiatric Association atau APA tahun 2015 ada kriteria Internet Addict Disorder 5 dari 9 kriteria dalam 12 bulan terakhir itu sudah bisa menegakkan diagnosis ini. Yang pertama adalah asik bermain game. Lalu yang kedua, gejala withdrawal atau lekas marah, cemas atau sedih. Yang ketiga, pengembangan toleransi. Jadi dia tidak bisa menoleransi orang atau tidak bisa menerima feedback negatif dari lingkungan. Yang keempat, kegagalan usaha untuk mengontrol perilaku tersebut di atas. Yang kelima, kehilangan aktivitas atau minat lain selain main game atau main internet. Yang keenam, penggunaan berlebihan dari internet atau game. 7, nah ini ya, sampai harus berbohong kepada orang lain mengenai jumlah waktu yang dihabiskan untuk bermain game. Yang kedelapan, dia melarikan diri atau menghilangkan suasana hati yang negatif dengan bermain game itu. Kemudian yang 9, membahayakan atau kehilangan hubungan atau pekerjaan atau kesempatan hanya untuk bermain game atau internet itu gitu. Ternyata gak hanya omong kosong ya, melakukan CT scan itu ternyata memang ada perubahan struktur dari otak orang yang kecanduan internet dan game, yaitu ada struktur yang mengecil gitu di korteks orbitofrontal. Orbitofrontal itu di daerah depan sini, dimana fungsinya adalah untuk mengambil keputusan, kemudian untuk kecerdasan juga. Nah, kemudian ada juga tes stroke test, dimana ini untuk melihat perhatian atau atensi seorang anak. Dan pada anak atau orang yang kecanduan game itu biasanya stroke testnya itu makin banyak salahnya. Pemeriksaan lain adalah PET scan dari otak. PET scan otak orang kecanduan internet gaming disorder dengan orang kecanduan ganja itu tuh bentuknya udah hampir sama. Jadi separah itu loh. Game atau internet yang memang tidak dilarang pun itu bisa menyebabkan kerusakan otak yang setara dengan orang kecanduan ganja. Nah, kemudian penelitian selanjutnya adalah insomnia. Jadi orang yang mengalami IGD itu 4 kali cenderung lebih susah tidur dan nyeri kepala 2 kali lebih sering daripada orang yang tidak kecanduan internet dan game. Ternyata bahayanya tidak hanya sampai situ, karena ternyata IGD itu bisa mengidap ke seluruh keluarga. Jadi bapak, ibu, anak bisa kena semua. Area kecanduan ya, misalnya kalau bapak itu pornografi, kalau ibu itu misalnya chatting, online shop, dan kalau anak ya tadi pada game. Nah, fase-fase kecanduan itu yang pertama awalnya pasti hanya ingin tahu, kemudian cari tahu, dan akhirnya jadi kecanduan. Harus dicegah sedini mungkin. Peran keluarga itu sangat penting ya, untuk menentukan habit dari keluarga tersebut. Terapi-terapi yang tadi ya dari psikolog itu sebaiknya memang perlu dilakukan sedini mungkin dan tidak perlu malu untuk mengawalinya. Cara mencegah internet gaming disorder adalah yang pertama, tentukan jadwal dan durasi bermain internet atau game setiap harinya. Kemudian yang kedua, usahakan dulu untuk menyelesaikan tanggung jawab dan kewajiban kita, baru kita membuka internet atau game favorit kita. Yang ketiga, kita harus mencari jalan atau kegiatan lain yang dapat mengalihkan pikiran kecanduan kita terhadap internet dan game, seperti olahraga atau bersosialisasi dengan anggota keluarga atau teman yang lainnya. Gitu ya. Terima kasih telah menyimak YouTube channel saya. Semoga materi tentang internet gaming disorder ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya, dan jangan sampai ternyata kita tidak menyadari bahwa kita sendiri yang mengalaminya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube ini. Dadah.